Mari buka firman Tuhan bersama-sama Filipi pasal yang pertama, ayat 9, 10, dan ayat yang ke-11 dari Filipi pasal yang pertama. Belum kita membaca, saudara sekalian, hal yang menarik dari pengalaman dengan Tuhan adalah bahwa apa yang dialami itu seperti terpahat dalam hidup kita. Oleh karena itu kita bersyukur setiap kali kita mengalami dan diizinkan mengalami sesuatu yang dari Tuhan. Tadi pagi Pak Timotius bersaksi, di tengah-tengah mereka sedang membuat MK di rumahnya ditagih utang, saudara. Dan dimaki-maki, dimarah-marahi di depan anggota MK. Saya rasa itu pengalaman akan terpatri dan terpahat kuat dalam hidupnya, sehingga akan terus bergairah dengan MK. Karena setiap kali ingat MK, ingat wajah orang yang memaki-maki dia. Amen, saudara. Dan itu bagus sekali. Lebih baik jadi orang yang dimaki-maki daripada Anda harus memaki-maki orang, saudara. Itu akan nanti ujungnya berbeda. Ketika yang Anda maki-maki selesai persoalannya dan dia bersaksi, puji Tuhan aku pernah dimaki-maki. Yang maki-maki mungkin pernah berkata, puji Tuhan aku pernah maki-maki orang itu. Nggak ada puji Tuhannya, saudara. Tapi sekali lagi pengalaman dengan Tuhan itu seperti sesuatu yang terpahat dalam hati kita. Dan itu baik sekali. Tentu dari pihak Tuhan itu bukan yang terbaik yang dia ingin semua kita mengalami. Tapi ada pribadi-pribadi yang harus melewati akan pendidikan semacam itu dalam hidupnya. Dalam kemurahan Tuhan diizinkan melewati semuanya. Saya mau berkata, jangan pernah gentar ketika kita harus melewati semua itu. Karena Tuhan adalah Allah yang berjanji menyertai kita setiap saat. Amen, saudaraku. Nah sekarang mari kita baca sama-sama Filipi pasal yang pertama, ayat 9, 10, dan ayat yang ke-11. 2, 3. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Amen. Nah, saya mau sampaikan sesuatu yang penting sekali hari ini. Tadi pagi saya sampaikan dan saya didorong menyampaikan lagi sore ini. Walaupun mungkin Tuhan berkata tadi pada sesuatu yang harus saya tambahkan. Tapi Alkitab mengajar ini merupakan doa. Paulus berkata, inilah doaku. Kalau dia berkata ini merupakan doanya, berarti ini hanya bisa dikerjakan oleh Allah sendiri. Dan tidak ada manusia yang bisa mengerjakan apa yang dia minta. Sebab kalau ini sudah merupakan doa, dari pihak Paulus dia berkata yakin sekali bahwa apa yang diminta ini sesuatu yang divine, sesuatu yang ilahi sekali. Yang tidak mungkin manusia bisa menghasilkannya. Nah apa yang dia minta? Nah dengarkan baik-baik. Dia berkata begini. Dan inilah doaku. Yang pertama dia minta, semoga kasihmu makin melimpah. Nanti dia tambahin, di dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Dengan kata lain, pada yang namanya pengetahuan yang benar dan segala macam pengertian itu, di dalamnya harus ada kasih yang melimpah. Dengan kata lain sebenarnya ini yang jelas sekali bahwa kasih yang melimpah itu harus merupakan inti dari segala macam hal yang ada di luar kita. Dengan kata lain dia mau berkata, kalau orang Kristen kehilangan kasih yang melimpah dalam hidupnya, dia sudah kehilangan akan inti sari dari kenyataan hidup bersama dengan Tuhan. Kalau orang Kristen sudah kehilangan passion for Jesus, gairah kepada Yesus, kehilangan yang namanya jatuh cinta dengan Yesus, sudah hilang yang namanya jatuh cinta dengan Tuhannya. Kita sudah kehilangan akar dan inti dari segala sesuatu di dalam kekristenan kita. Sebab ternyata kita bisa beraktivitas di luar, kita bisa beramal di luar, kita bisa beraktivitas dengan segala macam karunia yang dari Tuhan sekalipun. Tapi kita sambil bisa bergerak, beraktivitas di luar, sudah kehilangan inti daripada kekristenan, yaitu bahwa kita dibuat jatuh cinta dengan Yesus. Coba buka 1 Korintus pasal yang ke-13, saudara. Saya ingin tunjukkan, ini ayat yang saya tahu Anda sudah berkali-kali membaca.
Lihat pada pasal 13 dari 1 Korintus ayat yang pertama. Paulus berkata begini, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ayat yang ke-8 Alkitab berkata, kasih tidak berkesudahan. Dalam terjemahan yang kata love never fails, kasih tidak pernah gagal. Nah, kalau passion for Jesus, gairah bagi Yesus, gairah terhadap Yesus itu sudah hilang, tidak ada kasih kobaran yang mula-mula yang membuat kita berkata, aku jatuh cinta dengan Tuhan, itu sudah lenyap dari hidup kita. Saudara boleh berbuat apapun di luar, Alkitab berkata, sama sekali tidak berguna. Saya mengalami, diberi Tuhan, dikembalikan first love saya pada bulan September tahun 92. Lebih dari 6 tahun yang lalu. Tidak mungkin saya lupakan dalam hidup saya karena itu bagian yang sangat mendasar yang akhirnya berkembang sampai dengan hari ini. Saya masih ingat saya kembali dari KKR Benny Hinn di Amerika. Pada waktu itu banyak teman-teman yang tanya ingin saya bersaksi apa yang saya dapatkan selama saya di Amerika. Saya cerita, menyenangkan hati Tuhan, itu yang poin yang saya paling dapatkan. Saya masih ingat beberapa teman berkata, kalau itu aku sudah tahu katanya. Saya berkata mungkin kamu tahu, tapi rupanya saya belum tahu. Nah 2 hari kemudian hari Kamis saya masih ingat Roh Kudus berkata kepada saya, kamu doa puasa hari ini. Sepanjang hari saya puasa sampai sore hari saudara. Dan kira-kira jam 5 sore Tuhan berkata masuk kamar doa sendiri, kunci dari dalam. Saya lakukan semua yang Tuhan perintahkan, kemudian saya duduk di karpet di kamar di rumah yang lama. Ketika saya menyembah Tuhan, saya berkata, Tuhan sucikanlah hatiku ya Tuhan, singkapkan kalau ada kejahatan. Itu merupakan lagu yang keluar dari hati saya dan saya minta, Tuhan aku ingin menyukakan hatimu. Dan tiba-tiba hari itu saya melihat dia dengan mata jasmani saya saudara. Cahaya di kamar saya semuanya berubah dan hari itu saya ketemu dengan dia. Dan detik itu saya sadar, saya berkata, ternyata dia itu pribadi. Nah saya sudah ngerti lama bertahun-tahun bahwa roh Tuhan itu pribadi di otak saya. Saya kalau ngomong, dia pribadi. Tapi hari itu ketika saya ketemu dengan dia, hati saya menjerit, saya berkata, ternyata dia pribadi. Dan dia berkata, tidak semua yang kamu lakukan itu, yang baik yang kamu lakukan, sesuai dengan hatiku. Aku Tuhan yang punya perasaan, punya selera, dan punya kehendak. Belajar meraba hati Bapamu, dan dia akan lakukan perkara besar lewat hidupmu. Detik itu segalanya berubah, seperti ada yang pecah di kepala saya. Sesuatu yang selama ini menghindar, membuat saya tidak mampu untuk mengenal dia, bisa meledak pecah di kepala saya. Dan hari itu saya berkata, dia sungguh pribadi. Dan hal yang luar biasa karena dia pribadi dan bukan zat dan bukan benda, hati saya ditarik dan hari itu saya kenal yang namanya jatuh cinta dengan Tuhan. Yang selama ini hilang tiba-tiba itu muncul kembali. Saya berkata, Tuhan aku sungguh cinta kepadamu. Itu keluar ditarik dari hati. Dan sekian tahun setelah itu sampai dengan hari ini saudara, sebagian besar waktu doa saya sebenarnya tidak mengucapkan apapun, tapi hanya saya berkata, Tuhan aku menikmati, aku hanya mau datang dan aku hanya mau tinggal dalam hadirat-Mu. Seringkali cuma air mata yang keluar, tapi itu lebih dari ribuan kata-kata yang kita bisa naikkan di depan Tuhan saudara. Tapi itu kasih kepada Allah. Setiap kali saya merasakan dia ditarik lagi hati saya, tidak pernah bisa keluar 1-2 kata sekalipun. Yang ada cuma hati yang berkata, Tuhan aku mencintai Engkau. Dan itu passion, gairah terhadap Yesus kita. Kalau itu hilang dari hidup kita saudara, maka sesungguhnya inti dari kekristenan kita sudah tidak ada lagi.
Engkau boleh beraktivitas, engkau boleh kegiatan apapun di luar. Luar biasa, orang boleh pandang engkau sebagai orang hebat. Saya mau beritahu, tidak ada artinya sama sekali. Dan untuk membuktikan sampai di mana engkau jatuh cinta dengan Tuhan, itu simple sekali. Sampai di mana engkau masih concern dan peduli dengan keselamatan, dengan kenikmatan, dengan harga diri, dengan semuanya yang berkaitan dengan kepentingan diri pribadimu sendiri. Kalau itu makin lenyap oleh karena engkau makin ditangkap oleh kasih Tuhan, sebenarnya engkau mulai hidup dalam kasih yang mula-mula. Dan ini doanya Paulus, aku berdoa supaya kasihmu itu melimpah. Kalau ininya hilang saudara, yang lain tidak ada artinya sama sekali. Semua yang kita buat akan agamawi dan akan agamawi sekali. Dan itu yang berbahaya. Kita bisa berbuat, beraktivitas dengan banyak hal. Tapi kalau itu bukan passion karena kita jatuh cinta dengan Tuhan, hanya karena kesibukan di luar, saya berkata itu yang mengerikan sekali. Saya berdoa supaya semua kita sungguh-sungguh diberi hati yang terus dan tetap jatuh cinta dengan Yesus kita. Lalu segalanya engkau berkata, tidak ada yang bisa memisahkan aku dengan dia, sebab aku jatuh cinta dengan dia. Amen saudara. Kalau engkau dengar kata, apakah engkau siap mati? Engkau akan berkata, Tuhan, karena aku jatuh cinta dengan engkau, aku ingin ketemu dengan engkau. Yang dipikirkan bukan warisanku siapa yang menikmati, kelak matinya caranya gimana, berdiri, duduk, atau sambil tengok-tengok. Yang mana saudara? Bukan itu. Tapi karena hatimu ditarik dan jatuh cinta dengan Tuhan. Kalau itu hilang, semuanya gak ada artinya. Saudara boleh mengerti bahasa malaikat sekalipun. Kalau tidak ada kasih, Paulus berkata, tidak berguna. Bahkan menyerahkan tubuh untuk dibakar sekalipun. Dia berkata, tidak berguna. Sebab Allah melihat hati. Dari dasar apa engkau lakukan semuanya ini? Ada banyak orang melayani Tuhan. Sebetulnya dia tidak melayani Tuhan. Dia melayani egonya sendiri. Ada banyak orang berkorban. Sebetulnya bukan Allah. Dia sedang melayani berkorban untuk egonya sendiri. Tapi saya berdoa supaya hari ini kita menjerit, kita berkata, Tuhan, kembalikan kasihku yang mula-mula kepadamu. My first love dibakar kembali dalam diri kita. Dan kalau itu terjadi saudara, semuanya akan berubah oleh karena Allah yang mengerjakannya di dalam kita. Amen saudara. Ini yang penting. Dan saya berdoa supaya kekristenan kita sungguh-sungguh dasarnya dan intinya karena kita jatuh cinta dengan Tuhan. Nah balik ke Filipi pasal yang pertama tadi. Apa yang kemudian terjadi? Paulus berkata begini, saya mau ulang lagi. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar. Nah kata pengetahuan, kata knowledge, itu dalam terjemahan hurufiahnya artinya to know by revelation. Mengerti, mengenal, punya pengetahuan oleh karena kita terima pewahyuan. To know by revelation. Dan pewahyuan itu didapat oleh karena personal relationship with God. Adanya hubungan pribadi dengan Allah sendiri. Nah kalau saudara jatuh cinta dengan Yesus, saudara akan rindu bersekutu dengan dia. Saat-saat di mana engkau sendiri dengan dia merupakan saat yang paling nikmat dalam hidupmu. Kita hanya bicara dari hati ke hati, engkau merasakan dia hadir, engkau tahu Tuhan bersama dengan saudara, engkau menikmati saat-saat fellowship dengan dia, dan tiba-tiba aliran pewahyuan akan siapa dia akan mengalir dalam hidup kita. Kita hanya bisa mengenal dia sejauh dia mewahyukannya kepada kita. Anda bisa mengerti itu? Kecuali dia mewahyukan kepada kita, tidak pernah kita bisa kenali dia. Dan setiap kita punya pengenalan yang berbeda sejauh yang Tuhan wahyukan kepada kita. Tadi Pak Timotius bersaksi ketika semua dalam keadaan menekan. Dan saya beritahu kalau sudah dalam keadaan seperti itu, sulit bagi Anda cari sahabat yang sejati. Anda akan dianggap sebagai orang dengan penyakit AIDS atau penyakit kusta. Karena saya ngalami saudara. Ketika semua telunjuk diarahkan kepada kita dan kita di bawah sepertinya. Tidak ada orang yang mau mendekat.
Semua mayoritas akan berkata, orang ini sedang terkutuk. Dan tidak ada, Anda akan susah menjumpai sahabat yang murni dari Tuhan. Di tengah-tengah saat seperti itu dia bersaksi sendiri mulai bangun pagi sembahyang. Pak Yusak berkali-kali mengajar begitu. Anda mau diberkati bangun pagi sembahyang. Amen. Tanya Henry, betul ya Henry ya? Bangun pagi. Dia jam 2, dia bersaksi pada saya. Lucu. Henry ini kerjanya buat pakaian. Karena krismon numpuk di gudang. Berapa? 6 bulan tidak laku. Satu hari dia bersaksi pada saya. Dia terima pewahyuan. Berkat terbaik datang pada waktu pagi. Kalau Anda baca di Alkitab itu betul, mana itu turun dengan embun, saudara. Sebelum matahari terbit, itu embun turun. Nah, dia pinter. Yang lain tidur, dia tampani. Jam 2 pagi dia bangun. Yang lain masih dia bangun jam 2 pagi sampai jam 4 sembahyang. Itu saya nggak tahu, mungkin bangun pertama sembahyang ini, oh Tuhan, les gitu saudaraku. Les, saya tahu ngantuk jam 2 pagi. Dan dia bersaksi, tiba-tiba diborong orang habis semuanya. Luar biasa, ditawari ekspor lagi sekarang saudara. Sembahyang pagi saudara. Tapi itu bukan metodenya, tapi itu karena ada passion dari Yesus. Semakin engkau jatuh cinta, semakin engkau bersekutu, tiba-tiba pewahyuan itu akan muncul. Ketika pewahyuan itu muncul, itulah rema sebenarnya. Dan rema kata Roma itu menghasilkan iman. Dan iman kata surat Yohanes itu yang mengalahkan dunia. Amen. Jadi ketika mereka dalam struggle, sembahyang pagi, pewahyuan tentang berhenti berhutang. Dan saya berkata, seringkali itu kebodohan. Dan harus menghadapi arus yang begitu mengerikan sekali. Tapi ketika itu dilakukan karena itu rema. Saudara tahu, itu hasilnya luar biasa. Sungguh-sungguh mengalahkan dunia. Dan orang Kristen harus menyadari, ini pengetahuan yang benar. Itu lahirnya dari pewahyuan. Bukan karena otak kita ngerti isi Alkitab, saudara. Bukan. Tapi karena Roh Kudus yang mewahyukan kebenaran demi kebenaran di dalam kehidupan kita. Lalu lahir rema, dan rema ini yang menghasilkan iman, dan iman itu yang mengalahkan dunia. Tapi dari mana semuanya? Oleh karena pertama-tama kita jatuh cinta dengan Tuhan. Yang membuat terus hati ditarik ke Dia. Dan kita membuka batin kita mau bersekutu dengan Dia. Nah, semakin kita banyak bersekutu dengan makin intim, pewahyuan demi pewahyuan, Dia makin buka dirinya, Dia makin kenalkan siapa dirinya. Saudara lihat orang yang pacaran, waktu mereka makin terbuka, mereka makin cerita siapa dirinya. Dan makin Anda dan saya dekat dengan Tuhan, Allah akan makin buka siapa dirinya. Apa yang di hatinya, yang di pikirannya, semua ditunjukkan kepada kita. Dan itu jadi rema. Ketika jadi rema, engkau siap mengalahkan dunia. Dan bukan hanya pengetahuan, saudara. Apalagi? Lihat, ulangin lagi ayat yang ke-9. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar, dan dikatakan dalam segala macam pengertian. Kata pengertian, NIV diterjemahkan dengan kata depth insight. Itu ada sesuatu yang di dalam, yang ngerti, yang dalam sekali, yang difahami, saudara. Ada pemahaman yang dalam tentang Tuhan. Sesuatu yang unspeakable sekalipun, yang tak terucapkan, tapi kita punya pemahaman yang begitu dalam tentang Allah kita. Sebab kita kenal Dia. Itu yang Bill Wilson sampaikan dalam khotbah terakhir. Satu kali Daud ini hanya bergumam, dia ngomong dengan dirinya sendiri. Oh, seandainya aku bisa minum air yang di sumur yang di Bethlehem. Nah, pada waktu itu daerah itu dikuasai orang Filistin. Beberapa orang perwiranya dengar Daud ngomong dengan dirinya. Tidak ngomong ke mereka, tidak perintahkan mereka, tapi mereka tangkap apa yang rajanya katakan. Mereka pertaruhkan nyawa mereka ambil air dari sumur yang di Bethlehem. Karena mereka tahu apa yang di dalam hati raja yang dia cintai. Nah, hal yang sama dengan diri kita. Saudara akan memiliki kerinduan yang begitu kuat. Aku pengen menyukakan hatinya.
Ada teman cerita dengan saya, ketika Tuhan jamah hatinya dia berkata, Pak, tiba-tiba saya bisa ngerti apa yang Tuhan suka dan apa yang Tuhan tidak suka. Tanpa Tuhan berkata harus A, B, C, 1, 2, 3. Tanpa ngomong begitu, tiba-tiba hati kita ngerti ini yang Tuhan mau, ini yang Dia tidak mau. Ada depth insight, ada pengertian, pemahaman yang dalam sekali akan Tuhan. Kita hanya bicara pakai bahasa batin hati kita dan hatinya. Dan kalau ini terjadi saudara, saya jamin yang namanya doa minta-minta akan makin hilang dalam kehidupan kita. Karena kita bicara dari hati kepada hati. Dan Allah yang tahu hati kita dan kita memahami akan hatinya. Doa klaim, tumpangi tangan, klaim akan makin hilang saudara. Dan doa ngotot-ngotot minta seperti yang kita inginkan akan makin lenyap dari hidup kita. Sebab ada pengertian, depth insight, siapa Tuhan itu yang sebenarnya. Dan kalau ini terjadi, apa akibat berikutnya? Lihat lagi pasal yang ke-9, saya ulang lagi. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih. Tetap pilihan diberikan kepada kita karena Allah tidak menciptakan kita seperti robot. Tetap diberi yang namanya free will, kehendak bebas. Dengan segala macam yang dihadapkan kepada kita, tetap ada pilihannya. Nah, kalau ada passion, ada kobaran cinta kepada Tuhan, membuat kita terima pewahyuan, kita mengerti yang dalam akan Tuhan kita, itu gunanya supaya kita dapat memilih. Memilih apa? Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik. Dalam terjemahan dikatakan supaya kamu dapat memilih apa yang the best, yang terbaik, yang excellent. Bukan cuma baik, tapi yang the best, yang terbaik dari Allah. Dan Tuhan mau saudara, semua kita bisa memilih yang terbaik dari Allah. Dan kalau pertumbuhan ini terjadi saudara, luar biasa. Pertumbuhan itu harus dari dalam. Aktivitas kita harus aktivitas dalam, bukan luar. Luar hanya merupakan akibat. Tapi banyak orang Kristen ingin luarnya beraktivitas, dalamnya tidak gerak sama sekali. Dan itu tidak bisa ditipu, saudara. Tapi Paulus mengajar luar biasa. Dia berkata, ini yang aku minta. Supaya dengan semuanya ini engkau bisa memilih apa yang terbaik. Dan dia berkata, kalau kita memilih yang terbaik, apa akibatnya? Supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Tuhan. Kalau kita selalu memilih yang terbaik, saudara, dalam pandangan Tuhan, dijamin engkau tidak akan bercacat. Tapi kalau engkau hanya memilih yang diizinkan Tuhan, pasti ada cacatnya. Dan pasti tidak suci, saudara. Tapi kalau itu dari Tuhan, terbaik dari Allah, dijamin oleh firman Tuhan, tidak ada cacatnya. Dan dikatakan ayat yang berikutnya, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh siapa? Yesus Kristus. Kalau kita memilih yang terbaik artinya yang berkenan di hadapan Tuhan. Maka buah hidup kita itu yang mengerjakan bukan kita sendiri, tapi Yesus di dalam kita yang mengerjakannya. Kalau engkau pilih yang diizinkan Tuhan saja, saudara yang harus tanggung jawab mengerjakan buahmu sendiri. Tapi kalau kita memilih yang terbaik, yang daripada Tuhan, saudara akan mengerti bahwa buah hidupmu yang mengerjakan Yesus sendiri. Orang berkata, kok bisa gitu buahnya? Jelas sebab bukan dari kita, Yesus yang mengerjakan di dalam kita. Bagian kita apa? Tinggal memilih yang terbaik yang Dia kehendaki. Tapi lihat, semua itu harus ada passion, gairah terhadap Yesusmu. Nah, saya mau tunjukkan akan contoh manusia yang satu geraknya dari dalam, yang satu hanya mau lihat luarnya. Coba buka Kisah Rasul, saudara sekalian. Saya sampaikan ini beberapa waktu yang lalu.
Saya didorong untuk membacakannya lagi buat saudara hari ini. Karena ini penting sekali. Kisah Rasul pasal yang keempat. Lihat pada ayat yang ke-32. Nah ini suasana revival ini seperti ini. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu. Dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Nah, ayat berikutnya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas. Artinya anak penghiburan. Nah, berhenti dulu saudara. Kalau ada orang sampai dirubah namanya, baik oleh Tuhan maupun oleh rasulnya, itu pasti karena dari hidupnya sudah muncul buah yang kelihatan sekali. Nah rupanya orang yang bernama Yusuf ini, orang ini banyak sekali memberikan penghiburan, comfort saudara. Kemanapun dia pergi, dia memberikan penghiburan, kekuatan. Sehingga para rasul melihat bahwa buahnya luar biasa. Nah apa yang kemudian dia lakukan? Ayat 36 saya ulang lagi. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Nah perhatikan, zaman dulu Siprus itu merupakan daerah yang kaya. Dan tanah di sana harganya mahal karena menghasilkan banyak kebun yang luar biasa. Kalau sampai mereka itu, orang ini menjual tanahnya di Siprus, pasti itu hasilnya besar saudara. Dan Alkitab berkata dia meletakkan semua hasil penjualan ladangnya di depan kaki rasul-rasul. Lihat bahwa perbuatannya itu bukan karena sesuatu aktivitas di luar, tapi akibat dari pertumbuhan di dalam dan ledakan dari buah rohani yang di dalamnya. Anda bisa mengerti itu. Hidupnya sendiri sudah tumbuh. Dia dikenal sebagai anak penghiburan. Kalau dia menghibur banyak orang, soal memberi itu merupakan luapan hatinya. Salah satu puncaknya adalah ladang yang dia miliki. Dia berikan semua, ditaruh di depan kaki rasul-rasul. Dan kelak dia sendiri jadi rasul. Nah cerita ini tidak berhenti. Pasal yang kelima, ayat yang pertama. Anda tahu tentang Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Nah dalam bahasa Inggrisnya di depan ada tambahan kata tetapi, but, tetapi. Tetapi artinya itu menyambung dengan cerita sebelumnya. Oke? Sehingga kita bisa melihat bahwa ini ada kaitannya. Setelah Barnabas menjual ladangnya dan diberikan semuanya di depan kaki para rasul, nah Anda bisa melihat bahwa suasana pada waktu itu orang pasti melihat, wih, ini orang luar biasa. Saudara, kalau Anda memberi dalam jumlah besar secara open public semacam ini, misalnya hari ini ada dari antara Anda bawa 5 kilo emas, Anda bawa di depan, taruh sini, Pak, saya persembahkan. Semua orang kan lihat 5 kilo. Sebagian tanya, kuih sepuhan apa tenanan? Ya, itu emas tenanan apa plastik? Itu emas tenanan atau mas-masan? Semua tanya, tapi ketika dilihat, wah ini emas 5 kilo. Semua berkata, wah, misalnya siapa? Victor, wah Victor, warisan dari nenek moyang 5 kilo harta karun. Semua orang akan mengagumi dia. Oh, jangan-jangan jepit dasinya itu emas. Jangan-jangan sepatunya itu kuning-kuning emas. Jangan-jangan, wah. Jadi semua orang akan kagum ke dia. Pasti saudara. Kalau ada orang secara publik dia berikan semuanya dalam jumlah besar, tentu itu membawa konsekuensi. Orang akan mengagumi dan tanpa sadar atmosfer sekitarnya akan mengangkat dia berkata, ini loh orang hebat. Ananias dan Safira lihat hal yang sama. Nikmat juga ya kalau dibegitukan.
Oh, kalau memberi semua, orang itu langsung, wah. Dia berkata, ayo buat yang sama. Yang ditiru aktivitas luarnya, dalamnya belum nyampe. Akhirnya yang masih belum nyampe disambung dengan nipu, saudara. Dan yang ditipu bukan Petrus, celakanya Roh Kudus. Anda baca kisahnya, dua-duanya mati. Saya belajar betapa pentingnya aktivitas di dalam itu. Proses pertumbuhan di dalam kita itu bahkan menentukan segala-galanya. Kalau luar, saudara, itu akibatnya. Tanaman engkau rawat dengan baik, buahnya keluar, itu otomatis buahnya keluar. Tapi kalau Anda coba mau biar kelihatan buah bagus, Anda beli di pasar, lalu Anda tempel-tempelkan, dalam 2 hari busuk semua. Karena itu buah tempelan. Biar kita tidak mencari apa yang dipandang oleh orang, tapi melihat apa yang diingini dan disenangi oleh Tuhan. Aktivitasnya harus dari dalam kita keluar, saudara. Amen. Dan itu yang Allah inginkan. Dan itu yang tidak gampang. Terutama kalau sampai kepada titik, nah uang itu, dan itu yang tidak gampang. Terutama kalau sampai kepada titik, nah uang itu gawatnya apa, saudara? Uang itu nyangkut segala-galanya. Ya kemuliaan, ya harga diri, semua. Makanya akar segala kejahatan itu apa? Cinta akan uang. Jadi kalau saudara sudah kena di uang ini gak bisa tembus, saudara, hidupmu. Nanti itu nyabangnya kemana-mana. Saya mungkin pernah saksikan cukup lama, sebenarnya beberapa tahun lalu terjadi. Saya di Jakarta, saya diundang persekutuan para pengusaha. Orang-orang hebat. Dulu sering muncul di TV, sekarang jarang-jarang, saudara. Dulu muncul di majalah, di koran, sekarang hampir nyaris tak terdengar, saudara. Zaman sekarang dari konglomerat itu susah. Dianggap orang berdosa paling besar seluruh negeri, saudara. Susah dihujat tiap hari. Dulu orang, luar biasa. Sekarang dihujat. Nah, ini mereka kumpul. Saya diminta sharing, nyampaikan firman waktu acara Bible study mereka. Saya nggak tahu, saya pagi sembahyang itu nggak dapat apa-apa. Ya udah datang pakai dengan teman saya, datang ke ruangan mereka meeting. Baru 1 orang yang datang, yang lain masih kosong ke tempatnya. Masuk di sana, duduk paling depan, saya sembahyang. Tuhan, aku mesti nyampaikan apa? Dan waktu mereka mau mulai, Tuhan baru bicara. Simple. Tuhan berkata, beritahu mereka, orang kaya sukar masuk kerajaan surga. Saya bilang, Tuhan, ini cari penyakit nih, cari musuh. Bill Wilson bilang, makin tua harus cari makin banyak sahabat, saudara. Saya bilang, aku nih cari musuh. Saya gak perlu nyebut nama, Anda akan langsung, oh ya ini. Tuhan berkata, beritahu mereka, orang kaya sukar masuk kerajaan surga. Jadi kalau Pak Timotius sudah diberkati, masuk kategori ini, saudara. Hati-hati ya. Ini hanya peringatan. Sukar masuk kerajaan surga. Jadi jangan senang kaya lah, saudara. Bagus Pak Ardian kemarin, dibagi-bagi, saudara. Ada yang mau? Oke. Enggak ada ya, sudah. Ambil sendiri. Nah, pada waktu itu, saudara sekalian, apa yang terjadi? Saya bilang, Tuhan, apa aku? Ini kan baru pertama kali. Dia bilang, iya. Sampaikan, orang kaya sukar masuk kerajaan surga. Nah, saya ini orangnya cuek ya, saudara ya. Rodo tak perdulian gitu. Saya bilang, ben khotbah sekali, bar aku balik. Saya berkata gitu. Karena memang habis itu saya pulang Semarang, saudaraku. Udah saya gak mikir panjang. Saya buka Alkitab. Itu bisa ketemu semua ayatnya dalam waktu singkat. Tuhan kalau punya mau gitu, dia ketemu semua dalam waktu singkat. Saya coret-coret sedikit, terus saya khotbah. Saya beritahu mereka, orang kaya sukar masuk kerajaan surga. 1 orang yang terakhir, saya pulang, dia salami saya. Dia berkata, Pak, luar biasa. Kita perlu dengar yang seperti ini. Kalau perlu, Pak, lebih keras lagi. 1 yang ngomong gitu, sisanya ngamuk semua, saudara. Ngamuk. Benar-benar, ngamuk. Sini yang saya dengar, ditahan beberapa kali, saya memang diundang untuk acara lebih besar, mereka bilang, wah yang ini jangan, ini cari penyakit, yang ini jangan, terus ditahan. 1 kali akhirnya lolos juga, saya diminta khotbah. Seorang istri saya waktu itu, ada 1 orang yang wawancara saya, Pak mau tanya biodatanya, tanyain namanya, umurnya berapa, saya sebutkan namanya.
Wah, masih muda ya Pak ya. Nah, saya bilang begini, enggak. Yesus yang kita sembah, Pak, dia bisa selesaikan tugasnya umur 33 tahun. Lebih muda dari saya. Kita ini sudah terlalu tua dan belum menyelesaikan tugas. Udah diam saudara. Dari ketawa-ketawa jadi kecut ketawanya saudara. Sebab dia lebih tua dari saya saudara. Amen. Tapi itu didikan di hati. Susah. Satu hari itu didengar oleh seorang anak Tuhan. Dia kerjanya sebagai wartawan freelance majalah Kristen di Jakarta. Datang ke Semarang, dia mau wawancara saya, dia tanya pada saya, Pak, tanyanya begini, Bapak tidak, kami dengar soal ini Pak, karena itu berita nyebar saudara. Kami dengar soal ini. Kami mau tanya, apakah Bapak tidak takut kalau mereka tidak nyumbang proyeknya Bapak? Hebat ya pertanyaan ini. Saya bilang, yang saya sembah Allah yang Maha Kuasa, mencipta langit, bumi dan segala isinya. Saya tidak tergantung kepada manusia dan tidak cari sumbangan manusia. Amen, saudara. Kita melayani Tuhan, kita menyembah Allah yang luar biasa. Itu Tuhan. Bentuk di dalam, saudara. Nanti Anda akan dididik Tuhan luar biasa. Kalau tidak, akan cenderungnya seperti Ananias dan Safira. Saudara punya uang sedikit aja, engkau bisa pakai ini uang untuk coba beli sesuatu. Apa itu? Glory, kemuliaan. Padahal sebetulnya itu bukan dan belum jatahmu. Nah, ini bahayanya saudara. Saya berdoa supaya Allah memberi pengertian di sini. Sebab kalau itu bisa masuk dalam rohmu, kau tumbuh di dalam. Dan khususnya sekali lagi kalau sudah kena soal uang, saudara harus minta kepada Tuhan. Engkau bisa mengalami kemerdekaan dalam urusan uang ini. Kalau engkau lihat uangnya sebagai tumpuan kertas, nah saudara mulai menang. Kalau itu sebagai barang berharga yang membuat hatimu dak-dek, tidak bisa tidur, dikeloni tambah enak saudara, saya beritahu itu belum menang namanya. Beberapa tahun lalu Pak Yusak disuruh Tuhan ke Semarang. Itu dalam waktu dia belum mulai khotbah lagi, masih dalam perhentian. Dia diminta menemui 2 orang, satu di antaranya saya. Saya diundang ke Getsemani, saya dengan istri saya dengan anak saya Kesia, kami bertiga ke Ungaran. Terus dia ngomong begini, aku dapat pesan Tuhan, makanya aku kemari bukan untuk khotbah, tapi salah satunya ketemu kamu untuk menyampaikan pesan Tuhan. Dan dia berkata, Tuhan berkata, kamu mulai sekarang harus hidup seperti cara aku hidup, terutama dalam soal uang. Saya bilang, loh caranya hidup gimana? Karena saya tahu ini cara hidupnya Pak Yusak itu mengerikan sekali. Jadi ketika dia ngomong itu saya sudah maksir dari saya, waduh ini gawat nih. Dan dia berkata gini, ini dalam soal uang kamu harus hidup seperti cara aku hidup. Dia bilang gini, kalau aku ini hidupnya gini, kalau aku terima berkat, aku tanya dulu, Tuhan ini untuk siapa? Kalau dia berkata untuk kamu, kamu pakai. Kembalikan perpuluhan, sisanya untuk kamu. Kalau Tuhan berkata bukan untuk kamu, salurkan kepada orang lain, salurkan. Kamu hanya jadi perantara. Sanggup tidak? Dia bilang begitu. Nah, dia ngomong terus terang begini, kalau nyonyahku nggak sanggup begitu. Dan dia ngomong terus terang, aku nggak sanggup. Jadi dia berkata gini, aku yang berdoa, nanti tapi istriku tidak boleh tahu aku terimanya berapa. Ya, yang dia boleh tahu, yang jatah buat keluarga berapa. Yang aku berikan ke orang tidak usah tahu. Kalau tahu, eman-eman. Karena gede sekali seringkali yang dikeluarkan. Nah, tapi kami berdua bilang, sanggup. Pokoknya kita terima berapa, sembayang, tanya Tuhan. Ini untuk siapa? Bukan untuk kami, salurkan. Dan rupanya saudara, pendidikan itu bagus sekali. Membuat hati ini tidak terikat dengan yang namanya uang. Akhirnya cuma lihat uang itu kayak tumpuan kertas, saudara. Nah ini terjadi baru minggu lalu. Sudah ngalamin banyak hal, tapi ini baru terjadi minggu lalu. Ada orang Jakarta, utang di beberapa bank nggak bisa bayar. Dia punya tanah yang tidak laku-laku, dijual nggak laku-laku. Satu hari dia mendengarkan saya menyampaikan firman Tuhan. Saya cerita bagaimana Tuhan berkati sehingga rumah saya bisa lunas. Dan waktu dia terima firman itu, buat dia itu rema. Dia berkata, ya aku percaya juga yang sama terjadi. Dia bilang, Tuhan aku mau ngalami yang sama. Rema. Luar biasa. Dalam waktu singkat, itu tanah terjual. Dan dia bayar hutangnya lunas di bank-bank itu. Lalu kemudian Tuhan berkata, karena kamu diberkati lewat hambaku itu,
perpuluhanmu berikan ke dia. Dia datang ke Semarang, ada temannya menikah, tidak ketemu dengan saya, ketemu dengan saudara Thomas. Dia bawa bungkusan kain warna hitam kotak-kotak putih, diberi amplop pengantar. Hari Minggu saya ketemu dengan saudara Thomas, diberikan ke saya amplopnya dan bungkusan hitamnya. Terus saya baca itu kesaksian dia, apa yang dia alami, dan dia mengucapkan terima kasih. Terus dia bilang ini Tuhan yang suruh. Jadi saya buka di gereja ini, teman-teman tak tunjuk itu semua. Saya buka saudara, tumpuan uang ternyata, 11 juta. Saya berdoa Tuhan ini untuk apa? Gak ada jawaban. Supaya safe saudara, saya ambil perpuluhannya, saya kembalikan ke Tuhan dulu. Nah uang yang Tuhan belum bicara, saya gak berani pakai. Saya simpan. Kami sebetulnya perlu diesel untuk rumah, genset kecil untuk rumah lah, kalau lampu mati biar anak-anak bisa terus belajar. Tanya-tanya harga, tapi hati kok nggak bisa mantep untuk beli. Jadi kita biarkan. Setelah 1 minggu kurang lebih, Tuhan mulai bicara. Itu uang bukan untuk kamu, tapi harus engkau persembahkan untuk pembangunan kampus sekolah di Taman Getsemani. Nah ini bahayanya saudara. Kalau kita matanya masih mata cendrawasih, pahlawan-pahlawan, bapak pembangunan itu masih kuat saudara ya. Nah itu masih kuat. Oh Tuhan tidak ngomong sikat. Padahal Tuhan bicara seminggu kemudian. Tidak diberi instruksi, bukan berarti buatlah instruksi sendiri saudara. Nah, sering kali kan kita begitu. Dia bilang beri semuanya. Bagus kan saudara? Dan Tuhan memberkati. Tadi pagi, wah diberkati lagi. Sekian juta lagi. Tapi sembahyang lagi sekarang. Ini untuk apa? Saya belajar gini. Kalau Anda jadi pengurus ya, dalam organisasi apapun, coba perhatikan. Mereka cari bendahara, biasanya orang yang punya duit banyak. Betul nggak saudara? Karena asumsinya apa? Dia sudah nggak doyan duit tambahan. Dia sendiri sudah punya uang. Tidak mungkin dia sikat uang kas. Betul nggak saudara? Hal yang sama dengan Tuhan. Saudara menjadi bendahara kerajaan surga, simple. Putuskan hubunganmu dengan Mamon. Allah percaya pada saudara. Kalau diberi berapapun, tidak akan dimakan sendiri. Dia akan taat kepada perintah atasannya. Nah, saya masih ingat pada waktu kami mau menikah. 11 tahun yang lalu, lebih dari 11 tahun lalu. Kami sudah menikah 11 tahun saudara. Istri saya ini berdoa doa puasa. Dia berdoa, dia puasa. Hari pertama dia tanya begini, Tuhan, dulu saya belum banyak pelayanan saudara. Suamiku ini kelak, calon suamiku ini kelak akan seperti apa? Terus diberi ayat. Kepadamu akan kubukakan rahasia-rahasia kerajaan surga. Hari berikutnya dia puasa lagi. Bagaimana dengan aku Tuhan? Dikasih ayat di Lukas. Wanita-wanita yang melayani Yesus dengan kekayaan mereka. Waktu saya dengar, saya bilang, wes cukup khawatir, orang bakal kere. Saya berkata gitu, tanya dia, gak bakal kekurangan, beres. Sebab kita bendahara, minimal jalannya gagah, walaupun uangnya Tuhan. Cuma bayar, bagian bayar kan paling enak saudara. Semua orang hormat saudara. Nah enak untuk bayaran saudara. Harus kolusi. Saya berkata, kalau dijamin begitu, beres. Tidak bakal kita kekurangan. Dan dia buktikan 11 tahun ini. Luar biasa. Nah, saya mau beritahu demi kasih Tuhan saudara. Ini yang Allah inginkan. Saya melihat apa yang kita alami misalnya. Tahun depan ini, kita akan mulai dengan sekolah Alkitab training. Itu akan berafiliasi dengan The School of Acts yang di Malaysia. Kami baru pulang dari Malaysia hari Kamis yang lalu. Kita belajar akan semuanya sambil diatur jadwalnya. Saya bilang luar biasa. Kita akan diberi guru-guru yang saya berkata, gak mungkin secara manusia. Akan ada satu hamba Tuhan dari Afrika Selatan, perempuan, Nabiah. Raymond berkata, kalau ketemu orang, kalau membaca hidup orang, seperti membaca buku. Wah, luar biasa, tajam. Dia akan seminggu penuh di tengah-tengah kita. Satu lagi ada hamba Tuhan dari Chili, namanya Miguel Escobar. Dia termasuk tim penggembalaan dari gereja terbesar nomor 3 seluruh dunia. Jemaatnya 700.000 orang. Gak kebayang saudara ya.
Nah, orang ini hidup dalam mujizat yang luar biasa. Giginya ompong 4, saudara. Ditumbuhkan Tuhan gigi emas murni 4 sekaligus. Diuji di mana-mana murni 4. Itu emas asli dari Tuhan tumbuh. Ntar kalau datang suruh meringis, tunjukkan gigi emasnya. Cuma Raymond berkata, Pak, tolong hati-hati, jangan dekat dengan para penjara. Takutnya dicabuti orang giginya nanti, katanya. Tapi saya beritahu itu anugerah. Nah, kita sedang bangun asrama di Getsemani. 2 hari yang lalu saya dengan Pak Sam, saya lihat akan asramanya. Tuhan berkata kepada saya, bagianmu adalah selesaikan 1 dormitory, 1 asrama. Gereja ini selesaikan 1 asrama. Saya bilang dengan Pak Sam, kita akan tanggung jawab dengan 1 asrama. Sudah hampir jadi 1, harus dibangun 1 lagi, dan besok akan dimulai pembangunannya. Saudara tahu luar biasa. Kalau tidak ada perubahan, minimal besok kita bisa transferkan 90 juta lebih dari gereja ini. Itu Tuhan, saudara. Amen. Anugerahnya luar biasa. Butuh 250 juta minimal untuk pembangunan gedungnya. Tapi saya mulai melihat, saya ngomong ini akan cepat sekali. Sebab saya tahu ini dari Tuhan. Nah, itu tidak pernah bisa kalau kita belajar egois. Kita berkata, diriku, kalau Anda dididik Tuhan, Anda akan mengalami Tuhan itu luar biasa dalam hidupmu. Sukacitamu adalah ketika engkau bisa memberkati orang. Kebahagiaanmu melihat orang lain dibahagiakan lewat hidup saudara. Pak Ardian bersaksi minggu lalu. Dia jual mobilnya yang lama. Dan Tuhan berkata, itu bukan jatahmu. Diberi, bagikan. Dan dia tadi pergi berkata, saya gak pernah bayangkan dulu waktu kamu memberikan mobil. Hari ini aku bisa itu. Dia bilang, ternyata enteng dan sukacitanya luar biasa. Amen, saudaraku. Lambuk gitu-gitu tuh ditiru, saudara. Dalamnya itu ditiru. Minta Tuhan didik kita. Kalau itumu bisa lulus dengan baik, saudara akan hidup dalam anugerah Allah yang luar biasa. Amen, saudara. Saudara mau dididik Tuhan? Oh, enggak banyak. Nah. Pokoknya aku recehan Tuhan, saya berkata. Berhenti jadi Kristen recehan, saudara. Amen. Belajar hidup, minta Tuhan didik aku. Saudara akan nikmati Tuhan dengan cara yang luar biasa.